Halo sahabat suara, kembali lagi di Ngorbit, ngobrol bareng bintang tamu. Pop 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 julep pop 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 julep pop 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 julep pop 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 Jujur kapian bah, kau menghapuskan nasib babilangan bubuhannya tuh. Mereka itu udah saling mencinta. Lebih baik kita membantu dan menolong mereka saat itu terjadi. Ulun bersedia menerima ilmuku yang ini dengan segala konsekuensinya. Menunggu ikan bisi anak, mungkin itu saat ini sulit terus. Makanya kami punya rencana buat Ikam dan Badri. Rencana? Jalan satu-satunya, Badri harus babingi lagi. Kembali lagi sama aku Abi, hari ini aku nggak sendirian. Bisa kenalin tuh kakaknya dari film apa? Halo, saya Putri Tankasela. Saya berperan sebagai Rusmiati di film Kuyang prequel Saranjana. Dan aku Ciras Diana, aku berperan sebagai Fauziah di film Kuyang. Bisa ceritain sedikit nggak film Kuyang ini ceritanya tentang apa sih? Ya, jadi film Kuyang ini kan dia adalah prequel dari Saranjana. Nah, prequel dari Saranjana itu diceritakan nih, Kuyang ini 7 tahun sebelum Saranjana, kayak gitu kan. Nah, di Saranjana itu si Rusmiati itu kan udah menjadi Kuyang. Dan akhirnya ini diangkat nih, si Kuyang ini, di film ini akhirnya kita bisa tahu nantinya POV dari Kuyang tersebut. Gimana dia akhirnya mendapatkan tekanan-tekanan yang akhirnya membuat dia menjadi Kuyang, kayak gitu. Oke. Apa sih yang bikin kalian tertarik pas dapet tawaran film Kuyang ini kayak, wah pengen nih film Kuyang ini. Kalau aku sendiri, aku itu ketika baca sinopsisnya, skenarionya, aku suka sama ceritanya. Dan sebelumnya aku tahu Kuyang, tapi aku nggak tahu kalau ternyata Kuyang itu adalah bukan hantu. Kamu kira? Oh bukan, aku kira hantu loh. Ya kan? Soalnya kan dia kan Nah. kayak ada goib-goibnya gitu dia. Betul, tapi ternyata Kuyang itu bukan hantu ketika aku baca skenarionya ini gitu. Untuk bisa tahu Kuyang itu sebenarnya apa, makanya saksikan langsung closing enggak ya. Kuyang itu memang apa ya, Manusia fenomena dia ya. dan dia manusia sebetulnya. Fenomena yang sangat terkenal lah di daerah Kalimantan Selatan. Iya. Dan memang ternyata mereka mempercayai kalau Kuyang itu memang ada, kebanyakan orang di sana percaya. Emang itu udah kepercayaan penduduk di sana begitu Iya, ya? betul. Oke. Gimana sih cara kalian membangun chemistry di lokasi syuting? Karena kan mungkin kalian belum ketemu satu sama lain sebelumnya. Itu gimana sih cara ngebangun chemistry-nya? Kalau syuting film itu kan memang kita sudah persiapannya sudah dari jauh hari, kita sudah melalui proses reading, workshop sampai akhirnya kita syuting. Jadi memang chemistry kita dibangun dan kita mencari karakter kita masing-masing itu ketika pas reading. Oke. Ada nggak sih tantangan khusus buat Kak Oci sama Kak Putri? Soalnya kan ini syutingnya kan di rawa-rawa ya, terus di pelosok-pelosoknya. Ada nggak sih tantangan khususnya? Itu kan pasti kan kayak entah bagian cemplungnya lah atau bagaimana, itu kan sulit. Ceritain dong Kak ke sahabat suara. Jadi pas lagi syuting, kalau menurut aku tantangannya itu tuh banyak banget ya, apalagi kalau horor kan pasti malam hari kan. Iya. Nah kalau untuk Rusmiati sendiri tuh, dia tuh syutingnya tuh selalu tengah malam, dan tengah malam itu dia karena di atas rawa, dan ini dia tuh ada beberapa lokasi yang ada di atas rawa dan juga ada di atas sungai. Di atas sungai itu tuh rumah dibangun di atas sungai, di aliran yang mengalir kayak gitu. Nah tantangannya tuh akhirnya kita setiap mau ke lokasi tersebut ya kita harus menggunakan perahu dulu kayak gitu kan. Terus juga ada adegan si aku sendiri tuh di situ tuh naik kayak perahu kecil untuk ngedayung sendiri gitu kan. Apalagi ngedayungnya itu tuh harus berlawanan dengan air. Nah itu tuh. Itu berlawanan dengan arus iya kan, berarti ya? soalnya kan aliran air kan ke sana kan. Terus kita kan juga harus mengayuh itu kan, apalagi kita sendiri malam-malam hari. Nah itu tuh tantangan yang kayak wow gitu. Apalagi selain itu juga si Rusmiati itu naik
ini, bukan naik nih, masuk gentong. Dimana kalau naik masuk gentong itu, karena di kuyang ini tuh nanti kan ada si kuyang ini kan di dalam gentong gitu kan. Oke. Ritualnya. Oh, ritual masuk ke dalam gentong gitu. Iya. Oh, dia ngumpet begini ya masuknya. Enggak juga dia. Nanti nggak kelihatan mukanya. Itu kalau habis maling kali ngumpet masuk Iya. gentong biar gak kelihatan. Kalau ini nggak. Oke. Kalau Kepalanya Kak masih Oci kelihatan. ada tantangannya nggak, Kak? Tantangan itu sendiri sih aku nggak ikut sampai ke lokasi syuting yang kalau Kak Putri dan pemain lain beberapa kan sampai ke beberapa daerah yang memang katanya juga sempat ke lokasi yang namanya Kandangan, itu disebutnya katanya kampung kuyang, banyak yang ternyata orang-orang situ tuh ternyata kuyang kata gitu. Nah aku nggak sampai ke sana, aku cuma syuting di kota Banjarmasinnya gitu. Jadi masih bisa pesan makanan online, masih bisa cobain soto Banjar, ikan patin bakar. Jadi kayak maaf ya bukan maksud aku sombong. Soalnya dia yang tersiksa Ini kan. bagian enak ya ini dia syutingnya. Aku syuting drama aja. Berarti di bagian kotanya aja Iya, nih. Kalau Kak betul. Putri itu bagian di pelosoknya. Full. Nggak adil ya. Tergantung ya angkot nggak kayak angkot justru jauh deket 2000 kan. Nah, kalau ini kita Oke. Kan mengingat film ini tuh kental akan budaya Kalimantan ya. Bagaimana sih cara Kak Oci sama Kak Putri itu belajar budaya tersebut? Apakah ada kayak bimbingan dari orang-orang sekitar kah atau bagaimana? Nah kalau aku sendiri Apaan kebetulan memang orang sana. Oh, orang sana asli. Iya, jadi aku udah sering denger nih kalau misalnya masyarakat tuh resah terhadap kuyang tersebut kayak gitu kan, gimana kuyang, gimana dia bekerja, bukan bekerja ya, mencari yang darah-darah itu ya kan. Sering denger tuh kuyang masih berkeliaran tapi bukan di daerah kotanya. Kalau di daerah kotanya mungkin orang udah nggak terlalu percaya gitu, tapi kalau kalau udah dihajar kali mungkin. nah orang makanya kotanya udah itu ya. diambil kan sama Nah. manusia. Cuman kalau untuk di daerah yang kayak agak yang ke dalam-dalam itu tuh orang masih percaya gitu. Dan sering tuh terdengar-dengar kayak kuyang ada nungguin di deket rumah sakit. Kalau misalnya rumah sakit kan pasti ada orang melahirkan kan. Yes. Itu tuh orang masih percaya, ih pasti kuyangnya lagi nungguin di rumah sakit kayak gitu. Emang sepercaya itu ya orang-orang sana Wah, ya. bener-bener masih percaya kental terhadap itu, budaya itu gitu. makanya mungkin masyarakat. ditakutin sama beberapa masyarakat apalagi yang punya bayi, yang lagi hamil gitu kan. Bayangin kalau misalnya kuyang ada di Jakarta, di rumah sakit Jakarta kan banyak Oh, banyak yang ada Iya. kuyang kagak tahu mau kemana. Iya, nih. kebayang ambulan lewat itu lagi bawa ibu hamil sih. Wah, di atas Mungkin. dia terbang. Untung tidak ada di Jakarta dan di Kalimantan Selatan pun nggak yang kayak ojek online lewat-lewat gitu enggak. Jadi kayak memang kakak pernah lihat nggak? Enggak kan ya? Enggak sih, Nah alhamdulillah. dia sendiri yang lahir di sana terus tinggal di sana lama agak susah menemukan kuyang. Jadi kalau ketemu kuyang tuh pasti kan takut, kaget ya. Oke. Nah, kalau Kak Oci kan bukan orang Kalimantan asli ya. Bagaimana tuh Kak Oci belajar budaya di sana? Belajar pesen ojek Ya, enggak bukan ojek dong, beda dong. Soalnya kan aku bilang aku cuma di kotanya Kali kakak. aja Kak Oci kan di kota, pengen tahu nih kayak bahasanya itu seperti apa. Oh kalau bahasa memang belajar. Jadi memang ada beberapa dialog yang dirubah kata-katanya itu sedikit jadi bahasa Banjar. Aku diajarin sama sutradaranya pun kan Om Jo, dia memang orang Kalimantan juga, jadi diajarin. Terus juga kadang Kak Putri juga suka ngasih tahu beberapa kalimat. Jadi kayak masuk lah gitu, jadi belajar. Oke. Ada nggak sih momen seru atau unik pas lagi di lokasi syuting Kak? Momen seru sama unik kalau syuting kan udah pasti kita punya banyak cerita ya, maksudnya kayak udah jadi Karena kan ini momen kan benar-benar tersendiri. berbeda. Ini kan di Kalimantan ya, apalagi terus di pelosok-pelosok. Kalinya kakak naik perahu, naik syuting di perahu nih kan jarang-jarang. Nah, tadi Kak, aku cuman di kota. Aku Aku cuma cuman kakaknya bener-bener sama sekali nggak enggak ngerasain. ada Kak, aku cuman syuting drama gini. Kalau enggak gini deh, aku ceritain. Aku adegannya nangis Kak, Coba Kakak bayangin, Kakak lagi happy abis pesen ojek online. Harus disuruh nangis dan diulang-ulang Kak, karena di pinggir jalan ada motor ereking lewat, berisik. Dan dia tuh syutingnya di tempat yang kayak untuk wisata orang banyak yang ke situ. Jadi bener-bener Iya, rame. warga sana tuh ke situ gitu. Jadi ditontonin ramai orang, jadi mau nggak mau harus fokus gitu. Kalau aku tantangannya lebih ke situ sih. Kalau Kak Putri yang banyak banget ya itu masuk gentong, dibasah-basahin. Iya, bener. Bener-bener berbanding terbalik ya dengan Kak Putri Iya, sama Kak Oci Iya, ya. inget angkot aja. Ya udah, jauh dekat nggak 2000. Gitu. Menurut kalian ada pesan gak sih, pesan makna untuk film Kuyang ini? Banyak Nah, sebetulnya. jelasin dong ke sahabat suara. Sahabat suara, kenapa kalian harus nonton film Kuyang? Karena kuyang ini akhirnya kalian bakal tahu nih POV dari kuyangnya sendiri itu seperti apa. Dan menurutku
si Kuyang ini kalian gak akan takut terhadap Kuyang, tapi kalian nanti akhirnya simpatik terhadap Kuyang. Dan tapi kalian bisa mengambil dari hikmahnya di sini tuh, kalau kalian mengambil sesuatu tindakan itu tuh harus dipikirin baik-baik, karena kalau sesuatu yang sudah kita pilih, kita nggak tahu nih konsekuensinya ke depannya seperti apa. Jadi kalian jangan ceroboh untuk mengambil suatu pilihan untuk di dalam hidup kalian. Seperti itu. Seperti itu ya. Oke. Kasih tahu dong Kak Oci sama Kak Putri, kapan sih film Kuyang ini ditonton? Yang bisa ditonton kalian bisa nonton ya. Jadi film Kuyang ini akan tayang pada tanggal 29 Januari 2026 di Seluruh bioskop di kota kalian. Jadi jangan lupa nonton, ajak teman, keluarga, kakek, nenek yang masih pengen nonton hiburan. Film Kuyang ini mungkin bisa di atas 17 tahun ke atas kalian Bisa. nonton. Ini masuk semuanya, kisah cintanya ada, horornya ada, tentang keluarganya drama ada, keluarganya, budayanya juga ada. Itu paling penting ya. Jadi Nah, kalian betul. bisa tahu nanti sedikit banyaknya kalian bisa belajar tentang budaya Kalimantan Selatan secara tidak langsung gitu. Gimana di sana orang kawinan, yang kayak gitu-gitu kalian akan melihat gitu budaya Kalimantan Selatan. Oke, sahabat suara, sampai jumpa lagi di Ngobrol selanjutnya. Bye-bye. Bye.